Baginda Nathan. Baginda Nathan, it's back. Woi bang, kenapa ajaran abang itu, ajaran Paulus itu berbeda dengan ajaran Yesus bang? Apanya yang Sementara berbeda? kan orang Kristen, Apa yang ya berbeda? kita kalau kita mengkajikan dari ajaran Yesus, itu kan dia mengajar kitabnya Musa tentang hukum Taurat, dan dia tidak Paulus membatalkan juga hukum mengajarkan Taurat. kitab Musa. Paulus juga mengajar kitab Musa. Roma 2 ayat 22 sampai 23. Paulus juga mengajar tentang Torah. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 3 sampai dengan 8, Paulus mengatakan bahwa dia yang sangat paham tentang Torah karena dia adalah Sanhedrin. Dia adalah Sanhedrin muda. Dia yang lebih taat kepada Torah. Yang mana yang Tapi berbeda? kan Yesus begini. Tapi kan Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Yang mana yang dibatalkan oleh Paulus? Contoh makan bebong. Paulus Sunat. tidak membatalkan. Yang mana yang Apa bukan dibatalkan? Efesus? Oke. Yang mana yang dibatalkan? Coba Efesus berapa? Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya dia telah membatalkan segala hukum-hukum dan ketentuan yang telah ditentukan. Itu yang mati itu siapa? Ini yang membatalkan ketentuan-ketentuan itu adalah Yesus Kristus. Makanya di ayat 14 kamu baca bahwa dia telah merobohkan tembok pemisah antara manusia dan juga Elohim. Siapa yang merobohkan itu? Yaitu Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Di ayat 16-nya kamu baca bahwa dengan kematian Kristus dia telah menyatukan kembali manusia yang telah diperdamaikan dengan Elohim, yang telah disatukan di satu kesatuan. Jadi yang membatalkan bukan Paulus tapi Yesus. Kapan Yesus berkata begitu sama Paulus? Loh, kan kamu bilang berbeda. Nah, berbedanya dari mana? Saya menjelaskan berdasarkan apa yang tertulis. Kamu kan bawa Efesus 2 ayat 15, tapi kamu nggak baca ayat 14 dan ayat 16-nya, toh? Yang mana yang Yesus berbeda? itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, sedangkan Paulus membatalkan hukum Taurat. Contoh yang dibatalkan yang mana? Makanya saya tanya. Nah, saya bilang tadi sunat, makan bebong. Paulus disunat. Filipi 3 ayat 5 Paulus disunat. Okten sunat nggak? Abang sunat? Saya sunat. Saya sunat. Gimana? Abang sunat? Saya sunat. Iya, saya sunat. Mau lihat? Iya. Mau lihat emang? Sunat nggak wajib? Wajib nggak sunat? Wajib. Keluaran 14 ayat 13 wajib. Sunat itu wajib. Wajib. Oh, tapi oten yang lain tidak sunat ya? Hah? Oten yang lain, oten yang mana? Mayoritas Kristen itu tidak sunat. Kamu lihat emang mereka sunat atau enggak? Kamu lihat Iya, nonatnya mereka? Saya nggak lihat barang orang, Bang. Cuma kan Ya saya kan udah, berdiskusi. kenapa kamu bisa simpulkan kalau begitu? Kenapa kamu saya tahunya, simpulkan? Saya tahunya saya berdiskusi dengan mereka gitu. Kamu lihat nggak mereka sunat atau enggak? Iya, saya nggak perlu nih. Ya udah, jangan menyimpulkan kalau begitu. Saya Kalau nggak kamu perlu nggak lihat lihat, orang. saya sunat, Tapi kan kita saya kan Kristen nanya tapi sama saya orang. sunat. Saya Terus Kristen abang tapi saya makan- sunat, oke? Saya sudah menjawab toh. Nah sekarang, kalau kamu Abang katakan makan bebong Paulus nggak? dan Yesus ajarannya itu berbeda, kalau saya katakan ajaran Muhammad dan ajaran Allah itu berbeda, bagaimana? Oh tidak, hukum. Oh, kamu baca Quran surah Tahrim ayat 1. Kamu baca Quran surah Tahrim ayat 1. Kenapa di sana dikatakan wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu demi kesenangan hati istri-istrimu? Kenapa Muhammad justru malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Silakan. Apa itu yang diharamkan? Saya tanya. Yang diharamkan Allah Ya itu justru apa? saya tanya waktu itu? kepadamu, kenapa Muhammad malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Silakan kamu jelaskan itu. Tidak, sesuatu yang diharamkan ya diharamkan Nabi Muhammad. Loh, Quran surah Tahrim ayat 1, wahai Iya. Nabi, kita buka ya apa yang Silakan dikatakan buka, oleh silakan Qurannya. buka. Inilah kalau orang yang nggak pernah membaca tentang Al-Quran, Buka. teman-teman ya, kita buka ya. Saya 2 tahun setengah saya menghafal Quran, Bang. Iya. Tapi kenapa kamu nggak tahu Quran surah Tahrim ayat 1? Wah, makanya ayat itu membahas tentang sesuatu yang diharamkan Nabi Muhammad itu apa? Yang saya tanya kenapa Muhammad mengharamkan? Saya nggak peduli dia apa yang dia haramkan. Saya tanya. Mengapa Nabi Muhammad mengharamkan? Apa itu yang diharamkan? At-Tahrim ayat berapa? Ayat 1.
Katanya hafal, katanya hafal. Iya, hafal. Nih, kita buka ya ayat Anda kan 1 bertanya ya. tentang At-Tahrim. At-Tahrim ayat berapa makanya saya tanya? Ayat 1. Ayat 1. Kita buka dulu ya. Ntar saya apa dulu. Ntar ya. Ntar nih saya buka ya. Ntar ini saya apa ya? Saya balik kamera saya ya. Ini kamu jelaskan kepada saya kenapa hal ini bisa terjadi nih. Quran surah Tahrim ayat 1 di sini dikatakan Bang ya, wahai Nabi, salah, ayat 1. Wahai Nabi, wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini apa? Kenapa Muhammad malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah di sini? Silakan. Oke. Kenapa Muhammad Yang mengharamkan Anda- apa yang dihalalkan oleh Allah? Yang saya tanya ke abang, apa yang diharamkan Nabi Saya Muhammad nggak itu? peduli apa yang diharamkan. Yang saya tanya, kenapa Muhammad bisa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tidak, apa yang dihalalkan Allah, Ini, Nabi Muhammad ini diharamkan halalkan. ini diharamkan. Ya, Anda Wahai buka Nabi tafsirnya Muhammad, itu. mengapa Apa engkau maksud dari Loh. Wahai Nabi Muhammad, mengapa Al-Quran engkau itu. mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Ini Muhammad mengharamkan Iya, loh, Bang. saya tahu. Bukan begitu, Bang. Maksudnya begini, Bang. Dari Katanya apa ajaran Muhammad dan namanya? Allah tidak berbeda. Itu kan konsep tentang apa nih? Saya lupa itu. Masalah apa tuh? Itu katanya tafsirnya. hafal. Katanya hafal. Iya. Oh, katanya itu kan harus hafal. itu kan harus tafsirnya dulu. Ada tafsirnya itu maksud dari Al-Quran itu. Al-Quran ini, Quran Al-Quran surah itu Hud ayat 1 memiliki asbabun mengatakan, nuzul. sebentar, Al-Quran mengatakan kitab yang ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan detail, ya, dijelaskan secara terperinci dan detail, diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci. Kenapa Iya. lari ke tafsir? Kan Al-Quran sudah terperinci. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini yang saya tanya. Kenapa Muhammad malah menentang ketetapan Allah? Silakan. Tidak. Maksudnya begini, Nah, Bang. Itu kan ada ini mengharamkan. asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu maksudnya apa? mengharamkan. Itu yang harus kita cari dulu. Ada nggak dalam Al-Quran ditulis harus mengikuti asbabul nusul? Ada nggak? Enggak. Di sini yang saya tanya, kenapa Muhammad malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini jelas tertulis. Nah, Jangan kamu bantah Yang kita Al-Quran. cari itu apa yang diharamkan oleh Yang saya Rasulullah, tanya bukan sesuatu itu. Yang saya dihalalkan. tanya, kenapa? Kenapa dia malah mengharamkan? Kenapa dia malah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ini yang saya tanya. Maka Kenapa? ketika Nabi Muhammad melakukan itu, maka Allah menegurnya. Iya, Allah pertanyaan saya menegurkan, berarti Rasulullah ya. berarti Muhammad pernah menentang ketetapan Allah karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, betul? Makanya cari dulu asbabun nuzulnya itu. Saya nggak bisa Enggak, yang buka saya ini. tanya Ada berarti asbabun Muhammad nuzul. pernah Apa itu berarti asbabun Muhammad nuzulnya? berarti Muhammad tidak berarti Muhammad pernah tidak sejalan dengan Allah. Makanya apa yang dihalalkan oleh Allah itu diharamkan oleh Muhammad, Itu betul? pembahasan itu sesuatu yang belum terjadi pada zaman Rasulullah. Bukan apa sesuatu. Sesuatu yang belum terjadi, yang diharamkan loh, tertulis loh. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Ya, pertanyaan saya, kalau kamu bilang ini belum terjadi, ini sudah diharamkan, makanya ditegur. Nah, justru karena Allah menegur, ini jadi pertanyaan saya. Berarti Muhammad pernah tidak sejalan dengan Allah. Makanya Allah menegur ketika Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Betul atau tidak? Jawab. Betul atau tidak? Asbabun nuzul. Itu kan ada asbabun nuzul karena HP saya ini satu. Saya nggak bisa buka. Coba abang buka cari asbabun nuzul dari Dah, tidur di bawah kau.